Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Menggantungkan setiap harapan itu hanya kepada Allah ya. Dan nikmat yang kita beri, yang kita terima juga datangnya dari Allah ya. Makanya jangan pernah kita merasa bahwa setiap yang kita miliki sekarang adalah semata-mata hasil kerja keras kita. Semuanya kita dapatkan atas izin Allah dan datangnya dari Allah. Nah, kita lanjutkan lagi bahasan kita. Karena semuanya datang dari Allah harus kita syukuri. Udah dibahas banyak ya. Tadi dari surah An-Nisa ayat 118 sampai 124. Ya, buat Anda yang baru bergabung, sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab. Silahkan saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Mungkin yang kerudung koneng. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Isti dari Majelis Taklim Kaum Ibu Masjid Nurul Amal. Izin bertanya, Ustadz, saja, apakah ada operasi yang di muka yang dibolehkan oleh agama? Oke, ya baik, terima kasih. Terima kasih Ibu. Apakah ada operasi yang di muka yang dibolehkan oleh agama? Dalam rangka apa? Merubah yang memang akhirnya berdampak merubah bentuk gitu ya? Salah satunya mungkin ini apa namanya? Seperti tadi lingkungan untuk mencari artis misalnya. Oh gitu, gitu kayak jadi artis gitu ya. Terpaksa harus pakai apa gitu. Atau mungkin kalau di muka apa Bu yang dioperasi? Ya semuanya, bibir. Semuanya ya, bibir ya. Oh kelopak mata ya. Matanya dikasih kelopak gitu ya Bu ya. Mungkin kalau nggak ada kelopak bawaannya pengen tidur melulu kali. Nah kira-kira ada nggak? Baik Bu, kita coba jawab ya. Baik, mungkin pertanyaan Ibu simpel ya. Tapi mungkin bisa diterjemahkan lagi lebih detail oleh guru-guru kita. Silakan Abi Amir, fadhol. Kemarin dalam perjalanan menuju pesantren, di tengah jalan ketemu dengan salah seorang yang diperban mukanya. Abi Amir tanya, kenapa Pak? Ini Pak Ustadz, setiap saya berkedip, bulu mata saya masuk ke dalam mata sehingga terganggu, saya tidak bisa melihat. Akhirnya dioperasi supaya dia bisa melihat dengan normal. Nah, yang seperti ini dibolehkan. Kemudian yang kedua, ada salah seorang anak teman kuliah dulu, waktu kuliah di luar negeri. Dia pulang ke kampungnya, tiba-tiba salah seorang anaknya kecelakaan dan harus dioperasi mukanya. Karena sudah ada beberapa tulang yang pecah dan kemudian kulit yang rusak. Maka kemudian diambilin dari sebagian kulitnya untuk kemudian ditutupkan kepada mukanya sehingga dia bisa nampak seperti orang normal pada umumnya. Dalam kondisi seperti ini dibolehkan. Tapi ingat bahwa al-aslu fi taghyir khalqillah haram. Pada dasarnya mengubah ciptaan Allah itu haram. Itu pada dasarnya. Nah, perhatikan. Kenapa kok haram? Karena ada beberapa alasan. Pertama, huwa la yathiqu billah. Dia tidak percaya dengan ciptaan Allah. Yang kedua, huwa la yardha biqadarillah. Dia tidak ridho dengan takdir Allah. Yang ketiga, huwa yuwazi Allah. Dia menandingi Allah dalam ciptaannya. Yang seperti inilah yang menyebabkan mengapa hukum mengubah ciptaan Allah itu adalah haram. Illa lid-darurah. Kenapa? Karena ada kaidah. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Dalam kondisi darurat seperti tadi, seorang yang
memang karena dia tidak bisa melihat gara-gara bulu matanya mengganggu selalu. Maka itu darurat. Maka setiap yang darurat boleh dilakukan karena ada masalah yang harus diselesaikan. Baik. Seperti itu. Baik, Abi, tapi mohon maaf. Kalau misalnya bibir, maaf ya, suka ada yang bibir sumbing ya. Bibir sumbing gitu. Bagaimana kan suka ada juga operasi bibir sumbing supaya lebih ini. Boleh nggak itu Abi? Ini kan di wajah juga ya. Iya. Ada seseorang, dia itu bibirnya sumbing. Sehingga kalau dia berbicara, nggak bisa dipaham orang. Iya. Ya. Nah, jadi supaya bisa fasih berbicara, akhirnya dioperasi. Sekarang orang itu Masya Allah jadi ustadz. Nah, akhirnya bisa berceramah. Kenapa? Karena dia sudah memperbaiki sumbingnya. Nah, yang seperti ini dibolehkan. Boleh. Kenapa? Karena untuk kemaslahatan. Tapi kalau hanya sekedar untuk show, cantik-cantikan dan flexing, nah no. Oke, Ya. itu tadi kalau bibir sumbing. Kalau giginya maju gitu di... Kata Abi Amir nih yang nanya ada macam-macam aja nih. Selama itu darurat dan membantu kefasihan membaca Quran. Misalnya karena giginya ke depan dan tidak bisa fasih membaca Quran. Maka dengan dioperasi gigi dia bisa fasih baca Quran. Itu bagus. Itu bagus. Nggak apa-apa. Baik. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Abi. Saya mau nanya lagi cuman kata Abi nih Ustadz nanyanya macam-macam aja nih. Baik Bu. Udah jelas ya? Jadi kesimpulannya boleh operasi. Ibu-ibu mah gitu Abi. Udah dibilangin yang boleh begini terus kesimpulannya boleh operasi Ustadz. Silakan yang mau bertanya. Ibu yang biru ya. Silakan. Ya berdiri Ibu sudah nyala mic-nya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya dari Majelis Taklim Anisa RW 19. Nama saya Ibu Kokom Komaria. Ibu Kokom, Iya. apa kabar Bu Kokom? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ini yang namanya Bu Kokom. Iya. Ya Allah, saya cariin dari tadi Bu Kokom mana? Oh, udah ada di sini Ustaz. Iya, dari tadi udah Dari di sini. Silakan Bu Kokom Iya. langsung. Ya, Ustaz mau bertanya ini, ada teman saya yang sudah dioperasi gitu. Tapi udah kecanduan, bagaimana cara memberitahukannya gitu supaya jangan terus-terusan dioperasi plastik. Itu mungkin dari saya, Baik. Ustazah ya. Terima kasih. Demikian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah Bu Kokom luar biasa pertanyaannya nih. Mewakili yang nonton. Silahkan Ustazah Inaratul. Orang yang ketagihan operasi. Nah ada yang kayak gitu. Udah dioperasi hidung. Wah masih kurang kecil. Dikecilin lagi. Pengen digedein bingung. Silakan. Baik, terima kasih Bu Kokom. Sehat ya Bu Kokom? Operasi juga Bu Kokom. Insya Allah operasi dengan air wudhu. Amin ya Allah. Baik, bagaimana cara memberitahu ya? Dan juga tempe, ikan asin, Tahu tempe daging dan lain sebagainya. Supaya diterima dengan baik. Jadi di dalam Al-Quran, cara kita untuk memberitahu orang yang pertama yaitu bil hikmah. Bil hikmah. Bil hikmati. Kemudian bil mau'idatil hasanah. Kalau masih ngeyel, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi yang pertama kita beri secara medis, secara keilmuan, secara kesehatan. Operasi itu kan sesungguhnya memiliki dampak yang luar biasa. Baik itu secara medis maupun secara fisik mental juga dapat kena gitu. Dan itu memiliki resiko yang juga besar. Tidak hanya kemudian jadi lebih cantik, bisa jadi ada kegagalan ya. Ada yang baru-baru ini viral jadi viral itu karena kegagalan operasi jadi bukannya jadi cantik tapi jadi jelek. Maka berikan hikmah di situ. Yang pertama berikan hikmah. Hikmah artinya apa? Berikan kemanfaatan,
kemaslahatan, kebijaksanaan dengan analogi-analogi yang bisa kira-kira menyentuh hati. Kira-kira diberi itu loh nanti kalau misalnya secara medis seperti ini, kalau kegagal dan lain sebagainya. Itu bil hikmah namanya. Kemudian yang kedua bil mau'idatil hasanah. Yaitu dengan perkataan yang baik, yang lembut. Jangan sampai kita ngasih tahu orang tapi sinis. Ada ya kita ngasih tahu sambil ngecek. Kan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ngasih tahu sambil menghina. Itu tidak bisa mengena di dalam hati. Kemudian dilanjutkan kalau masih debat aja dengan pendapatnya ngeyel dalam arti Ngeyel. Pak udah pakai ngeyel. Ngeyel tetap wajadilhum billati hiya ahsan. Jangan kemudian ikut ngeyel. Sok benar semua, itu yang menjadikan salah. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau yang terakhir gimana caranya? Bajatihum billati ahsan itu gimana caranya? Wajadilhum billati hiya ahsan artinya adalah memberikan jawaban dengan kebenaran tetapi tidak dengan nafsu. Contohnya seperti ini, Bu. Kita kalau debat-debatan sama orang biasanya kepinginnya menang, ya enggak? Merasa benar sendiri, ya enggak? Padahal kebenaran hanyalah milik Allah. Tugas kita adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dengan akhlakul karimah, dengan kaulan karimah, kaulan sing layyinah, dengan yang lembut. Tapi kalau kita ngeyel, sama-sama merasa lebih benar, lebih baik, dan akhirnya terjadilah pertengkaran, padu, sikil papat didu. Tiga-tiganya udah dilakukan Ustazah. Iya. Tiga-tiga udah dilakukan tapi masih ngeyel juga gimana? Tinggalin ya Ustazah. Berdoa kepada Allah karena hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berdebat ya Bu. Kalau udah diomongin, dikasih tahu, apalagi ngobrolnya berdua, nggak di depan orang lain, ya kan? Masih juga nggak bisa, terakhir didoakan, ya. Insya Allah jadi yang terbaik. Bu, siapa lagi yang mau nanya? Angkat tangannya. Waduh, mana bapak-bapaknya? Kapan saya nanya nih, kata bapaknya. Ibu deh, silakan ibu yang di depan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inggriani dari Majelis Taklim Kaum Ibu Masjid Nurul Amal. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ustadz atau Ibu saja, sampai mana batasannya mempercantik diri untuk kita? Itu saja, terima kasih Bapak Ustadz, Bu Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustadz Abi. Sampai batas mana kita mempercantik diri? Ya. Sampai batas yang Allah ciptakan. Sampai batas tidak mengubah ciptaan Allah. Ya. Sampai batas merasa tidak puas dengan takdir Allah. Jadi kita harus puas dengan takdir Allah. Ya. Itulah batasannya. Jadi jangan sampai kita ternyata selama ini kita seringkali membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya. Nah, melihat bule hidungnya mancung, pengen dimancungin. Melihat seorang dari luar negeri kulitnya putih, pengen diputihin, dibikin kinclong, dan seterusnya. Nah, selama itu tidak mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu dibolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi niat, sampai batas bahwa kita masih berniat dalam konteks syariat. Misalnya, ibu mempercantik diri tanpa mengubah ciptaan Allah di depan suami, itu boleh. Tapi kalau untuk untuk sekedar supaya dilihat orang dan sebagainya, dipertontonkan, no. Selama ibu ingin hanya sebatas dilihat suami, itulah niat yang benar. Di luar itu, maka itu sudah melampaui batas. Nah, setiap yang
keluar dari koridor syariat, itu namanya melampaui batas. Bahasa Qurannya disebut dengan tagha. Kata Allah, wa amma man tagha. Fa amma man tagha wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Setiap yang tagha, melampaui batas, dan dia hanya mengutamakan urusan dunia, maka siap-siap masuk neraka. Itulah azab yang Allah sediakan bagi mereka yang tidak pernah puas dengan apa yang Allah takdirkan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Abi. Bu. Sudah terjawab ya Bu ya? Jadi kalau tadi melampaui batas kata Abi, katanya tadi togo ya, kata Allah ya. Allah berfirman dalam Al-Quran kata togo ya. Jangan sampai melampaui batas. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi kajian kita. Akan semakin dalam, pasti ibu-ibu banyak yang mau nanya. Ya, begitu juga pemirsa di rumah, bisa jadi mungkin pertanyaan terwakili. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Cahaya Hati Indonesia.